Ya, mengatasnamakan menampung aspirasi masyarakat, anggota parlemen menuntut uang rakyat, DPR menuntut 20 miliar per anggota dalam wujud program aspirasi, sementara DPD menuntut pembangunan kantor DPD di 33 provinsi dengan dana masing-masing 21 miliar rupiah. Apakah ini wajah wakil rakyat kita saat ini? Kita akan mengulasnya dengan anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Bang Rio, selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian ada Wakil Ketua DPD, Pak Faruk Muhammad. Selamat malam, Pak Faruk. Selamat malam. Ada peneliti dari Formapi atau Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia, Sebastian Salang. Bang Salang, selamat malam. Selamat malam. Baik, kita mulai dari Bang Rio terlebih dahulu. Terbaru soal dana aspirasi ini, fraksi Nasdem tiba-tiba menggelar konvers, menyatakan tidak setuju dengan penjelasan yang panjang tadi di paket pengantar kita atau di berita pengantar kita sebelumnya. Tetapi intinya itu kan masalahnya hitung per kepala yang Anda tidak setuju. Tapi kalau semangatnya kemudian usul dari daerah, kemudian DPR bisa mengusulkan tidak seperti penganggaran yang biasanya, misalnya dari musrenbang dan lain sebagainya, itu setuju intinya? Begini, atau bagaimana? Pendekatan kita itu adalah ketika di dalam MD3 dimuat tentang dana aspirasi. Tidak dimuat jumlah angka ya. Nah, ketika aspirasi itu dihargai 20 miliar oleh setiap anggota DPR, maka 560 kali 2. Hanya itu saja yang dicuatkan. Padahal namanya aspirasi itu tentu pendekatannya tidak bisa berdasarkan kepala orang anggota DPR di sana. Misalnya kalau Maluku Utara saya gambarkan 3 orang, maka aspirasi dia sebesar 60 miliar. Kalau namanya aspirasi kewilayahan, mungkin Maluku Utara, Bengkulu misalnya, membutuhkan dana lebih besar untuk membangun daerah mereka. Jadi nggak tepat kalau tidak dihitung. Tepat kalau dihitung per kepala 20 miliar. Tetapi kalau misalnya disebutkan bahwa aspirasi untuk daerah yang kita anggap wilayahnya sekarang masih terbelakang, masih sulit, maka seharusnya aspirasi itu dananya lebih besar diberikan kepada daerah itu untuk daerahnya bisa lebih maju mengejar daerah yang sudah surplus terhadap anggaran. Oleh karena itu menurut kami pendekatan 20 miliar itu tidak pas ya. Pendekatan 20 apalagi miliar dihitung bahwa aspirasi itu hanya sekitar 20 miliar. Bagaimana misalnya saya di Bengkulu dimintain bantuan, saya tidak cuma jatahnya 20 miliar, tidak bisa. Yang kita harus gambarkan adalah bahwa Provinsi Bengkulu, Maluku Utara, kemudian NTT itu membutuhkan lebih besar perhatian pemerintah pusat untuk membangun daerahnya. Jadi jangan dihitung per kepala 20 miliar. Baik, jadi intinya ini kembali ke penganggaran yang seperti biasanya saja di APBN. Ya itu saja. Jadi oleh karena kalau itu, usulan dari teman-teman DPR yang lain, dari fraksi lain kan, tadi Anda mengkritisi soal 20 miliarnya atau per kepalanya begitu ya, itu tidak tepat karena ada daerah yang seharusnya tidak membutuhkan yang besar, tapi ada daerah yang butuh besar hanya kecil karena jumlah anggotanya hanya kecil. Iya, jadi gini maksud saya bahwa aspirasi itu akhirnya tidak maksimal. Ya, daerah yang membutuhkan anggaran lebih besar untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat karena minimnya mereka mendapatkan kucuran dari dana pusat, ternyata mendapatkan sedikit perhatian. Malah kita memberikan jumlah yang lebih besar kepada daerah yang sudah maju. Nah, oleh karena itu sekali lagi itu sudah keliru. Yang kedua tentu tugas dari DPR itu bukan ikut cawe-cawe dalam soal menganggarkan, bahwa ini proyeknya ini, bukan karena itu eksekutif seharusnya. Karena kita kali maka ada 11 triliun, 2030 triliun, 11 triliunnya juga di bagian dari 2030. Itu juga mesti diawasi oleh DPR. Bagaimana DPR bisa mengawasi 11 triliun yang mereka bawa sendiri? Kalau itu punyanya dia sendiri begitu ya. Itu jadi mengawasi uang sendiri. Mengawasi uang sendiri. Itu pun sudah 2 kali menurut saya pendekatannya tidak pas ya. Oleh karena itu seharusnya DPR itu mengawasi 2030 triliun. Bukan 2030 dikurangi 11 triliun. Itu saja sudah tidak tepat. Yang ketiga menurut kami bahwa DPR sekarang ini bagaimana menggunakan dana 11 triliun itu untuk kita berikan kepada pemerintah, dikelola untuk daerah-daerah yang membutuhkan biaya lebih besar. Tadi NTT, Bengkulu, Maluku Utara misalnya, itu di 11 triliun pakai untuk daerah yang memang mendapatkan dana 2 triliun per tahun. Kayak Bengkulu itu 2 triliun per tahun. Jadi kalau 11 triliun Pak, itu bisa membangun Bengkulu 6 tahun. Jadi intinya kembali saja ke penganggaran yang biasanya, APBN biasa saja begitu ya. Punya mengawasi. Bagaimana kalau Bang Salang? Karena kalau kita lihat kan ketika kita juga mengangkat topik ini, salah satu alasan yang disampaikan adalah bahwa ini sebenarnya adalah program usulan, bukan mengelola dana, yang disampaikan juga oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan begitu. Kalau menurut Anda apa yang lebih besar dari permasalahan soal jika dana aspirasi atau yang mereka menolak disebut dana aspirasi, tapi UP2DP begitu, usulan program pembangunan daerah pemilihan,
itu jadi goal? Apa yang lebih besar yang harus dikhawatirkan? Ya, jadi yang pertama yang perlu diingat itu frame berpikir tentang sistem anggaran kita itu adalah membangun Indonesia. Ya. Jadi cara berpikirnya adalah Indonesia secara nasional. Lalu kalau disederhanakan ke dana aspirasi 20 miliar tadi, itu memang menciptakan ketidakadilan baru gitu dalam proses pembangunan di daerah. Dan itu dibuat oleh DPR sendiri dengan sistem dana aspirasi, itu yang pertama. Yang kedua, ini konstruksi berpikirnya itu sudah keliru menurut saya. Ya, kalau ini dana aspirasi itu dialokasikan kepada anggota DPR, meskipun nanti dana itu dititipkan di pemerintah daerah, tetapi ini sudah bisa mengacaukan sistem perencanaan pembangunan kita. Jadi seolah-olah ada rencana pembangunan yang di luar dari perencanaan yang dibuat secara nasional, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Itu. Yang ketiga, ini mengacaukan pola pengelolaan anggaran. Nah, lalu kemudian kacaunya di mana kira-kira Mas? Ya, pola pengelolaan anggarannya nanti ada 20 miliar yang diberikan otoritas kepada anggota DPR, lalu kemudian mekanisme teknisnya tetap pada pemerintah. Lalu pertanyaan yang kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas uang ini? Atas uang ini. Kalau terjadi apa-apa, pemerintah daerah bilang itu uangnya DPR. Gitu. Tapi DPR bilang, oh yang kita sudah serahkan kepada pemerintah daerah. Jadinya nanti, nanti ke depannya akhirnya uang ini menjadi seolah-olah dana tidak bertuan, dan itu lepas dari pertanggungjawaban. Yang ketiga, ini mengacaukan pola relasi antara eksekutif dan legislatif. Yang tadi dijelaskan. Kalau ini DPR juga ikut terlibat di dalamnya, maka kemudian fungsi kontrol DPR itu menjadi berubah. Bias berubah itu. Ya. Jadi yang terjadi itu adalah hubungan perselingkuhan gitu di antara eksekutif dan legislatif, karena dia menjadi bagian dari pelaksanaan anggaran. DPR tentu saja punya argumentasi yang banyak soal ini, bahwa bukan kami yang mendekatkan, bukan kami yang menggunakan anggaran, tapi otoritas untuk mengalokasikan anggaran itu ada di DPR. Nah ini cara berpikir yang menurut saya harus dikembalikan gitu. Salah satu yang dikritisi juga ketika dalam parlemen ada usulan atau minta dana aspirasi terutama dari DPR, ternyata DPD juga disorot ketika membangun kantor-kantor baru di sejumlah provinsi atau di seluruh provinsi di Indonesia. Kita akan mengulasnya lagi nanti, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda terus ingat, jadi bangun DPD itu coba, nih orang Jogja mana? Ini harga tanahnya 45 M Pak, diibahkan oleh rakyat Jogja melalui gubernurnya, melalui DPRD-nya. Ya gedungnya sendiri satu, tapi nggak ada macam-macam, kayak gini hebatnya. Bahkan beliau bertekad ya untuk membangun lebih bagus dan betul-betul ada wajah Yogyakarta. Ya, nggak memikirkan kos kan? Kami nggak ditambah-tambah lagi. Tidak perlu. Bapak yang tanggung. Yakin. Selain di Yogyakarta sendiri. Ya di semua daerah kita bangun. Begitu juga polanya. Ini dari rakyat tanah yang Sumsel itu rakyat Sumsel yang menyumbang. Begitu kita yang dimintakan oleh pusat tanpa ada hibah tanah dari daerah. Nah ada yang di Bali nggak dibangun, dihibahkan semua gedungnya. Artinya apa? Keinginan hadirnya gedung DPD itu sudah keniscayaan. Malah sudah terlambat kata Pak Sultan. Ya, saya ingin dibedakan loh dengan membangun gedung sembarangan. Baik, dengan angka 20-21 miliar untuk membangun gedung di seluruh provinsi, per provinsinya 20-21 miliar. Apa sih urgensinya sebenarnya Pak Farouk DPD sehingga harus membangun sendiri kantor sampai seharga 20-21 miliar itu? Ada berapa isu di sini? Urgensi. Urgensi itu kita harus jawab. Kita ini pelaksana undang-undang. Undang-undang itu membuat DPR. DPR sejak tahun 2004 membangun DPD itu sudah bertetapkan ada kantor di daerah. Nah sekarang kita coba harus ada kantor di daerah itu apa? Tentu nggak mungkin dong di MPR atau sewa, ruko kan. Harus bangun gedung. Kita coba kalkulasi mana yang lebih efisien. Gedung sendiri apa perlu sewa atau bangun sendiri. Hitung-hitung kalau sewa berapa puluh tahun nggak pernah selesai. Atau anggota masih bayarnya beda. Hanya diputuskan bangun. Bangunlah asal mulanya dalam periode lalu saya sebagai anggota hitung-hitung keluarlah angka bangunan fisiknya saja itu sudah 34 miliar. Dibahasnya dulu di periode sebelumnya. PURT kan. Saya bukan anggota PURT. Saya ini kan teman-teman saya kira 50 tanda tangan menolak.
Menolak 34 miliar per gedung boleh ya? bangun kantor yang wajar lah, jangan mewah, jangan boros. Jadi 21 miliar sekarang ini wajar? Wajar, itu turun dari itu, saya belum katakan wajar ya. Tapi itu melalui proses, jadi dari sisa itu diperbaiki, turunlah 20% setelah mendengar masukan dari Kementerian PU. Itulah fungsinya berapa, kalau dulu tuh 4 tingkat, wah luas sampai hampir 3.000 meter, sekarang luasnya sudah dipersempit 3 tingkat. 2 tingkat untuk 4 anggota, 1 nanti khusus melayani pertemuan dengan warga, rapat-rapat dengan mitra, apa semua gitu. Oke, baik, kita lihat dulu undang-undang yang dimaksud tadi bahwa anggota DPD harus berkantor di daerahnya, terutama memiliki kantor di ibu kota provinsi. Kita lihat undang-undang berikut ini, cuplikan undang-undangnya. Ya, pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ini sebenarnya tentang MD3, di bab 4 nanti tentang DPD, terutama di pasal 252 ayat 4. Ini yang selalu dijadikan alasan atau argumen dari anggota DPD tentang pembangunan kantor di daerah. Jadi anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di kota provinsi daerah pemilihannya. Jadi karena sudah ada di undang-undang, ini menurut Anda bisa dibenarkan atau masih bisa dikritisi juga kalau Bang Salang sendiri melihatnya seperti apa soal kantor DPD? Jadi ini sama nih DPD dan DPR. Sama. Jadi proses soal perjuangan untuk memasukkan dana aspirasi dalam undang-undang itu sudah lama sekali. Oke. DPD juga begitu. Sudah lama juga. Memasukkan usulan supaya kantor di daerah, di provinsi itu dicantumkan di dalam Undang-Undang MP3. Lalu ketika itu ada, itu dijadikan landasan untuk mengatakan ini loh dasar hukumnya. Jadi padahal kita semua tahu bahwa pasal itu bisa dimasukkan kapan saja dan bisa dikeluarkan kapan saja. Padahal oleh yang membuat. Nah, padahal begini. Padahal begini. Saya ikuti betul proses sampai pada sekretariat atau kantor di daerah di DPD ini. Awalnya dulu bicara soal bagaimana kita bicara soal menghimpun, mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Maka kemudian gagasannya pada saat itu adalah kita membutuhkan rumah aspirasi itu bukan dalam pengertian gedung atau fisik. Tapi itu adalah sebuah konsep pelembagaan pengelolaan aspirasi masyarakat dan aspirasi daerah. Nah, konsep ini maksudnya untuk mengatur, memanage bagaimana aspirasi itu diserap, lalu bagaimana aspirasi itu diolah dan bagaimana aspirasi itu diperjuangkan, dan bagaimana aspirasi itu dipertanggungjawabkan kepada daerah dan harus kepada kantor konstituen. atau fisik begitu ya? Karena itu bukan bangunan, bukan fisik. Dalam perkembangannya, saya ingat betul dalam perdebatan kita di daerah, maka kemudian perlu ada sarana. Tapi sarana itu tidak harus dalam bentuk kantor yang, apalagi kantor yang mewah. Gitu. Nah, proses awal di DPD itu di banyak provinsi sekarang itu sebetulnya pemerintah daerah menyediakan gedung yang sederhana kepada DPD untuk kantor. Karena ada perdebatan waktu itu. Kalau DPD membangun kantor yang mewah di daerah, maka nanti DPR akan mengatakan, DPD, kamu tidak lagi bersidang di Jakarta. Tinggallah kalian di daerah provinsi. Maka kalian bersidang cukup sekali dalam setahun. DPD juga nggak mau pada saat itu. Karena bunyi pasal itu hati-hati. Ini bisa menjebak DPD juga. Karena itu menurut saya, ini saya kira lembaga negara kita ini latah gitu. Semua pengen punya bangunan fisik. Padahal bukan itu secara substansi yang ingin kita bangun. Dijawab dulu oleh Pak Faruk. Coba dijawab dulu oleh Pak Faruk. Ya, pertama saya koreksi dulu, sidang di Jakarta. Ini Dewan Perwakilan Daerah. Bagaimana mungkin Dewan Perwakilan Daerah itu home base-nya harus di daerahnya? Kan mesti di kantor di mana dia mewakilinya kan? Berarti harus di pusat. Jadi kantor induknya harus tetap di pusat. Di daerah persoalannya, kalau DPR punya partai politik, kalau ke daerah dia punya kantor. Nah, DPD jangan hanya dibayangkan seperti dulu, betul saya juga punya pemikiran setelah kita dalami, tidak. Contoh, saya kasih contoh. Saya turun, saya ketemu dengan warga. Berteriak soal gabah, berteriak soal pupuk, berteriak soal bibit. Di satu kelompok.
saya harus pergi lagi ke kelompok lain. Suatu waktu beberapa perwakilan kelompok harus saya undang. Kumpul di suatu kantor. Apa kita bisa duduk-duduk di jalan? Tidak. Jadi harus dipastikan apakah ini suara aspirasi rakyat yang sesungguhnya atau hanya sekedar satu kelompok ini. Oke, jadi memang sangat mekanisme perlukan. itu ada. Nah, mekanisme dengan pemerintah, mitra kerja. Kita harus mengambil gubernur, mengambil bupati. Nah ini loh contoh. Nanti undang-undang desa loh. Dana desa siapa yang mengawasi? Nggak mungkin lagi loh DPR tuh. Di desa saya sudah DPR. Berat sudah. Jadi ini harus kita itu contohnya di perlunya kantor. Bagaimana? Kami pernah membuat pilot project dengan DPD. Ini untuk menjawab ini kegelisahan ini. Jangan lupa bahwa kalau kantor DPD itu di tingkat provinsi, Anda bayangkan, bagi saya yang dari Flores, apakah masyarakat dari Flores harus datang rapat di Kupang? Dan dari Manggarai ke Kupang itu harus pakai pesawat. Jadi ini juga tidak menjawab persoalan kalau yang dimaksudkan itu supaya masyarakat berkumpul di kantor DPD. Bukan begitu mekanisme. Itu dalam pilot project kita pada saat itu mesti ada mekanisme agar anggota DPD itu bisa menjangkau masyarakat. Supaya mereka juga melihat daerah. Ada mekanismenya. Itu yang kita sebut waktu itu pelembagaan pengelolaan aspirasi masyarakat oleh DPD. Karena memang wilayah DPD ini sangat luas, beda dengan DPR yang daerah pemilihannya itu lebih terbatas. Jadi ini yang menurut saya hati-hati DPD dalam mengajukan ide ini karena ini bisa membahayakan DPD sendiri. Bisa membahayakan DPD. Bisa membahayakan DPD sendiri. Pelembagaan belum lagi kita bicara soal kalau dicek sebetulnya lebih dari setengah DPD di Indonesia ini sudah punya kantor di daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oh sudah ada ya? Sudah ada. Dan saya sudah pernah melihat itu. Saya sudah pernah melihat itu di daerah. Jadi kembali lagi kita punya pejabat-pejabat ini punya kerendahan hati dan mau empati tidak dengan kondisi bangsa hari ini. Tapi kalau semua pengen punya gedung yang mewah, tapi alasannya undang-undang. Ya, jadi kita jangan selalu alasannya ada undang-undang di balik itu. Seolah-olah semua hal kalau sudah diatur itu semuanya wajib dilakukan. Baik. Ada yang pertanyaan juga yang muncul begitu Pak Faruk juga. Saya juga nanti akan tanya begitu ke Bang Rio. Kalau memang kemudian di DPD membentuk kantor tujuannya adalah agar masyarakat bisa lebih dekat menyampaikan aspirasinya. Nah, di DPR juga ada serupa yang mengusulkan tentang rumah aspirasi. Lalu bedanya apa ini? Kalau semuanya ada atas nama aspirasi, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangannya. Tetaplah bersama kami, Prime Time News. Ya, jika memang akan terus berjalan programnya, maka DPD atau Dewan Perwakilan Daerah akan mempunyai kantor di setiap provinsi dengan pembangunan masing-masing provinsi. Setiap provinsi itu 20-21 miliar rupiah. Nah, ini kemudian dikhawatirkan akan bisa tumpang tindih dengan rumah aspirasi yang juga diusulkan oleh anggota DPR. Saya ingin tanya ke Bang Rio terlebih dahulu. Rumah aspirasi ini sebenarnya berjalan tidak sih? Ya begini, saya agak bingung kalau aspirasi itu dikasih rumah ya. Jadi aspirasi itu nggak perlu ada rumah-rumahnya. Dia melalui pikiran, melalui gagasan, email, kontak by phone, surat menyurat, semua bisa melewati itu tanpa harus dirumahkan. Jadi juga menolak soal rumah aspirasi. Karena nggak ada jaminan juga bahwa rumah aspirasi itu kalau ada, kemudian orang datang rame-rame ke sana mencari kita, nggak juga. Itu banyak rumah-rumah aspirasi di daerah-daerah tutup juga. Atau bisa juga masyarakat datang tapi anggotanya tidak mau datang. Anggotanya tidak mau datang. Atau aspirasi itu nggak diperjuangkan. Jadi kan sama saja. Sebenarnya kita jangan terjebak pada soal-soal seperti itu. Bahwa aspirasi itu tidak mesti orang datang, tapi kita yang menjemput. Kita yang keliling-keliling dan sebagainya. Kemudian kita punya perwakilan-perwakilan partai di tingkat desa, kecamatan itu bisa lewat SMS disampaikan aspirasinya. Seperti tadi saya menerima bupati dari daerah saya menyampaikan aspirasinya kepada saya. Tidak perlu ada rumah. Tidak perlu ada rumah kok. Ketemu di mana? Di rumah makan disampaikan ini begini bawa kepala dinasnya. Kita ada punya masalah, kita mohon bantuan ini 1 2 3 dan sebagainya. Artinya kan aspirasi terus berjalan ya. Nah, sekali lagi tadi berkaitan dengan 20 miliar itu wajar kalau kemudian daerah mengatakan seperti Papua 29 kabupaten kota hanya punya 10 anggota DPR dikasih 200 miliar. Sedangkan yang di Jakarta punya 23 kali 20. Maka wajar kalau misalnya di Jakarta dia mereka punya jembatan, nggak punya sungai, mereka punya sungai, nggak punya jembatan. Nggak ada jembatannya. Iya kan? Mereka kesulitan cari jembatan. Jadi di Jakarta bangun jembatan terus padahal nggak ada sungainya. Sungai nggak ada. Di Papua banyak sungai.
jembatan nggak ada. Oke, nggak tepat berarti intinya sistemnya. Itu, ya? Jadi pendekatan pembangunan kita itu harusnya ada skema besarnya, kemudian kita sepakati nih, kita kumpulkan beberapa daerah yang memang membutuhkan biaya besar, di situ maka dana digelontorkan. Ya, jangan kemudian kita tidak pernah berhenti membangun infrastruktur. Tapi tetap melalui proses penganggaran seperti biasanya ya? Iya, seperti biasanya, bukan usulan baru yang sekarang diajukan oleh... Bukan kemudian ada 560 anggota DPR, ketika turun reses maka menerima aspirasi macam-macam, maka itu kita bawa ke Jakarta dengan aspirasi macam-macam. Ada yang minta sumur bor, ada yang minta cangkul, ada yang... Tidak begitu maksudnya ya? Tidak begitu. Jadi harus pendekatannya itu bukan pendekatan datang pikir, datang akal ya. Jadi tiba-tiba slogan, slogan saya bangun besok. Datang ini minta misalnya Pak tolong bak mandi kita bikin, kan nggak begitu Pak. Jadi 11 triliun itu mesti diberikan kepada daerah-daerah yang memang memanfaatkan. Aspirasi juga namanya. Jadi tidak mesti aspirasi anggota berarti DPR. Yang sudah berjalan selama ini saja ya di APBN begitu. Baik, kembali ke soal yang bangunan tadi, rumah aspirasi tidak dapat aspirasi tidak dirumahkan begitu ya, bukan dalam bentuk rumah. Tapi kalau mendengar penjelasan Pak Faruk tadi, kalau konteks DPD memang dari undang-undangnya harus berada di daerah, berkantor di daerah, kemudian berdomisili juga di daerah begitu, Bang Salang. Artinya tidak ada yang salah sebenarnya. Ya, dari sisi konsepnya itu belum tuntas di DPD. Karena saya ikuti betul proses sejak Ibu Siti jadi sekjen DPD pada saat itu. Jadi konsepnya itu belum tuntas. Sama seperti DPR juga. Sampai hari ini pasal tentang rumah aspirasi itu sudah lama di dalam Undang-Undang MP3, tapi belum dilaksanakan. Karena apa? Karena konsep pengelolaan rumah aspirasi itu belum tuntas. Konsepnya juga belum tuntas. Iya, konsepnya belum tuntas. Nah, saya khawatir betul kalau nanti DPD juga sudah membangun gedung mewah ini, kantor-kantor ini di setiap daerah, belum tentu efektivitasnya juga bisa efektif. Kantor itu belum tentu bisa dilaksanakan secara efektif. Akhirnya kemudian biaya maintenance-nya menjadi sangat mahal. Lagi-lagi negara dibebani untuk ngurus yang kayak begitu-begitu. Padahal ada banyak sekali pekerjaan. Nah, dunia ini sudah berkembang begitu pesat. Ada begitu banyak cara untuk bisa, ada banyak cara dan teknologi sudah membantu itu untuk bisa memanage aspirasi itu agar bisa sampai ke Jakarta. Tinggal bagaimana sebuah sistem di DPD ini mengelola aspirasi itu lalu kemudian disalurkan. Dan ketika aspirasi itu sudah disalurkan dan diperjuangkan, dikembali lagi kan kepada masyarakat. Tapi kalau yang dicontohkan Pak Faruk tadi, misalnya ketika datang ke daerah saat reses, kemudian banyak kelompok yang bertemu, kan nggak bisa melalui gadget saja, nggak bisa melalui teknologi saja. Begini, jangan lupa rancangan anggaran reses itu sudah ditentukan. Sekali reses, seorang anggota itu mengadakan pertemuan di beberapa titik. Anggarannya setiap titik itu sekian. Jadi dana reses. Karena apa? Karena dasar pemikirannya DPD atau DPR itu ke daerah pemilihan bukan hanya di satu tempat, dia harus move ke daerah-daerah. Oh, dia yang bergerak. Karena itu titik-titik itu dibiayai. Begitu. Meskipun masih kurang, tapi itulah dasar pemikirannya. Dia tidak. Dia yang bergerak menemui entitas-entitas itu. Anggota itulah yang nanti akan dijawab oleh Pak Faruk. Bagaimana dengan pertanyaan atau ide yang seperti disampaikan tadi oleh Bang Salang? Kita akan melanjutkannya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.